Shalom, selamat pagi, sidang jemaat terkasih dalam Tuhan. Yesus dahsyat luar biasa. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang bangkit. Allah bangkit. Haleluya. Mari kita mau bersorak buat Allah kita yang telah bangkit. Amin. Serahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan, kerahkan kekuatan-Mu, ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Gerakanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah bangkit. Bersoraklah, bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Kita bersorak, bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Haleluya. Bersorak buat Allah kita yang dahsyat, Allah yang telah bangkit bagi kita semuanya. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menyertai kita. Dia ada dan selalu menolong kita di setiap musim kehidupan kita. Bersama dengan Dia, kita dapat melakukan perkara yang luar biasa. Bersama-Mu Bapa, kami percaya Kau Allah kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin.
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami akan merasakan ketenangan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Tuhan, adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, katakan bersama-Mu Bapa, ku lewati semuanya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Oh, teguhkan hatiku, percaya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Angkat tanganmu, katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Oh, ku lewati semuanya. Kami percaya Tuhan. Perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami percaya Engkau Allah kami yang perkasa. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Kami
bersyukur padamu Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami di setiap musim kehidupan kami. Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Glory, haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau selalu memberikan pertolongan buat kami. Engkau selalu mencurahkan anugerah-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Biarlah senantiasa kehidupan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mau melakukan yang terbaik buat Engkau. Dan inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami yakin menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Persiapkan hati kami, jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai perlengkapi kami Tuhan, oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Hati kami akan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati buat hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai urapan dari tempat yang maha tinggi memenuhi hamba-Mu, sehingga bukan karena kekuatan dan kegagahan hamba-Mu, tapi karena Roh Kudus-Mu yang dicurahkan atas hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata, amin. Shalom, Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Indonesia yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada ibadah online saat ini, luar biasa kita bisa bertemu. Dan terima kasih pada gembala yang sudah mengundang saya datang ke sini. Dan kita tahu bahwa ini adalah cross fertilizer, penyerbukan silang. Sebelum saya masuk pada poin yang judulnya adalah berjalanlah di jalan yang tidak kelihatan, saya membuat suatu ilustrasi dulu. Bahwa hidup kita tidak berakhir di peti mati atau di dalam kubur. Karena ada kehidupan lagi setelah itu. Pertanyaan, sadarkah para jemaat bahwa tubuh kita ini akan mengalami stagnan di kubur, tapi roh dan jiwa tidak pernah mati. Yang jelas di Lukas 16 kita lihat Lazarus dan orang kaya. Tuhan Yesus bukan berikan suatu perumpamaan, tapi ini adalah cerita asli. Tuhan Yesus mengatakan Lazarus. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan Lazarus? Kalau orang kaya tidak sebut namanya. Karena Lazarus memiliki nama di kitab kehidupan, sedangkan orang kaya tidak. Di sini kita lihat bahwa ikan-ikan tidak mungkin bisa hidup di luar air. Tumbuh-tumbuhan ataupun pohon tidak mungkin hidup kalau akarnya tidak tertanam di dalam tanah. Begitu juga semua manusia tidak kecuali. Kalau tidak di dalam Yesus, tidak mungkin bisa selamat pada kehidupan yang kekal yang kita tidak lihat nanti. Karena di dalam Yesus ada 5 hal yang kita tahu. Pertama, keselamatan kita itu pasti. Semua orang yang percaya pada Yesus itu pasti selamat. Yang kedua, keselamatan kita ditunjang oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja, Roh Kudus akan mengambil alih kehidupan kita, sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam dosa, karena Dia selalu menegur kita. Dan kehidupan kita menjadi karakter serupa dengan Kristus yang ketiga itu. Dan yang keempat, doa orang benar besar kuasanya. Bukan hanya didengar, besar kuasanya. Artinya ketika saudara dan saya mendoakan orang yang sakit, itu pasti sembuh, karena itu jaminan. Bahkan yang kelima adalah dosa kita sudah diampuni. Tidak ada lagi kita kena kutuk. Tidak, kita sudah bebas itu sekali ke salib. Menjadi pertanyaan adalah kita masuk sekarang pada berjalanlah di jalan yang tidak kelihatan. Mari kita melihat satu ayat dari 2 Korintus 5 ayat 7. 2
2 Korintus 5 ayat 7 saya bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bagaimana orang mungkin berjalan pada jalan tidak kelihatan? Padahal setiap hari kita jalan mesti pakai penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Artinya pancari indera itu ada. Tetapi saya mau beritahu, bagaimana seorang Abraham yang bisa lihat bintang-bintang, disuruh lihat bintang dan pasir di laut, sedangkan dia belum punya anak, dikatakan seperti itu, dan dia percaya. Yang kita lihat juga ketika dia harus mengorbankan Ishak, dan dia percaya Tuhan akan bangkitkan, ternyata tidak. Ternyata Tuhan melihat imannya luar biasa. Dan satu hal yang juga kita lihat, seorang janda di Sarfat yang diketungi oleh Elia, dia hanya punya minyak dibuli-buli saja, dan Elia bilang, tolong ambil bejana dengan buli-buli besar mana? Tentu besar bejana. Tapi Elia bilang, mengambillah sebanyak-banyaknya bejana. Nah, wanita janda ini melihat buli-buli kecil itu, dia berpikir secara kasat mata, bagaimana buli-buli kecil ini bisa mengisi bejana yang begitu besar, sehingga dia ngambil secukupnya. Dan ketika dia isi bejana itu, semua itu terisi penuh. Dan begitu sudah selesai, berhentilah isinya. Di sini kita melihat bahwa yang tidak kelihatan bahwa itu surga, yang menyediakan segala sesuatu yang tidak terbatas. Kita manusia melihat kantong kita, tapi kita lihat kantongnya Tuhan yang tidak terbatas. Nah, ini yang dimaksud berjalan dengan jalan yang tidak kelihatan. Ini sih kita lihat. Kenapa banyak orang Kristen itu lebih banyak menderita, sengsara, miskin, sakit penyakit dibanding yang mereka berkati? Karena mereka yang menggunakan mata itu orang-orang yang mengalami kegagalan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergi jangan bawa pundi-pundi. Luar biasa. Jadi ini berjalan semua betul dengan sesuatu yang tidak dilihat. Nah, sebagai orang yang beriman, itu bisa melihat yang tidak dilihat orang tidak beriman. Kita seharusnya bagaimana menggunakan iman. Karena apa? Kalau di dunia uang rupiah itu adalah nilai tukar di Indonesia, di Jepang yen, Amerika dolar. Kalau surga apa? Iman. Karena tanpa iman tidak seorang pun berkenan pada Allah. Nah, Tuhan mengatakan di kitab Lukas, ketika dia datang kembali, adakah ditemukan iman di bumi ini? Dengan kata lain, kalau kita berjalan dengan jalan yang tidak dilihat oleh manusia, jalan yang tidak kelihatan, itu kita sedang menggunakan iman kita. Kenapa orang Kristen itu mengalami kegagalan? Karena mereka terlihat sukses itu. Setiap orang ketika mau diberkati Tuhan selalu mengalami masalah, karena di balik masalah itu selalu ada berkat. Inilah disebut dengan blessing and disguise. Jadi kita tahu bahwa sesuatu yang tidak kelihatan seperti malaikat dan roh-roh itu hal yang tidak pernah mati, dan juga Tuhan juga tidak kelihatan dan tidak pernah berubah. Itu langgeng. Abraham mencari suatu kota yang tidak kelihatan. Elisa melihat bala tentara yang tidak kelihatan oleh Gehazi. Kita melihat bagaimana Musa mengikut Tuhan yang tidak kelihatan, tapi melihat tiang awan dan tiang api. Dan ini kelihatan bahwa Tuhan itu luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menggunakan iman kita, bukan akal kita, pikiran kita? Kadang-kadang kita berpikir, saya punya pekerjaan begini, saya kemampuan itu. Anda sedang membatasi Tuhan. Janganlah batasi Tuhan yang pikiran kita. Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan ingin mengarahkan kita berkat yang berlimpah. Kita hidup berkemenangan. Yesus mengatakan, aku datang memberikan kau hidup mempunyai segala kelimpahan. Jadi kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah hidup sebuah pilihan. Apa kita menggunakan rasio kita atau gunakan iman kita? Karena kita tahu yang membentukkan karakter kita adalah kesabaran kita. Orang yang sabar, tabah, dan kuat, mereka bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang. Kuncinya adalah maukah kita taat. Karena dalam ketaatan
kita akan melihat sesuatu yang tidak kelihatan orang lain. Ketika kita mau beriman, mau nempel sama Tuhan, sebagaimana ikan dalam air, tumbuh-tumbuhan itu berakar dalam tanah, kita juga harus berakar pada Dia. Ketika kita berakar dalam Dia, maka Dia dalam kita, kita dalam Dia. Dia katakan, minta apapun dalam itu, Dia pasti memberikan sesuai dengan kehendaknya. Dan persoalannya adalah, maukah kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita mau berjalan menurut kita sendiri? Setiap hari, mau pagi maupun malam, selalu minta tuntun Roh Kudus untuk mengendalikan roh jiwa tubuh kita, pikiran, kehendak dan emosi kita. Kita serahkan pada Dia. Karena apa? Tanpa Roh Kudus kita akan hilang jalan. Dengan Roh Kudus kita melihat sesuatu yang tidak dilihat orang. Jadi memang jalan Tuhan luar biasa. Tuhan itu agung dan mulia. Dia ciptakan dunia itu sempurna. Pernahkah kita melihat, bisa membayangkan matahari yang tidak pernah habis energinya? Di pagi hari dia muncul di timur, sore hari dia turun di barat. Atau kita lihat bintang-bintang yang begitu cahaya, begitu indah dan tidak jatuh. Ini kekuatan luar biasa. Kalau Dia bisa ngatur dunia begitu gampang, apalagi menggatur berkat saudara dan saya. Pertanyaan saya adalah, percaya enggak? Apakah kita datang ke gereja kita mencari Tuhan, atau mencari orang tentu? Kehidupan kita bertumbuh seperti benalu atau jamur. Tapi kita harus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Karena kita tahu, di dalam Kristus kita memperoleh segala-galanya. Kristus adalah satu pribadi yang luar biasa. Dia adalah 100% Allah, 100% manusia di dunia ini. Dia adalah memiliki kasih yang tidak terbatas. Dan Dia rela mati di kayu salib untuk kita. Dan Dia menebus dosa kita di kayu salib. Dan tidak seorang pun yang bisa lakukan itu. Tidak seorang nabi pun bisa berbuat seperti Yesus, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, membuat air menjadi anggur. Orang mati bangkit, dan orang kusta sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tidak ada satu nabi seperti itu kecuali Yesus. Bukan karena seizin Allah, karena Dia sendiri adalah Allah. Dan Dia menyatu dengan Allah karena Dia adalah Allah. Di dalam Dia adalah kealahannya, keilahiannya. Dan Dia datang sebagai anak manusia supaya Dia bisa mendukung kita. Kalau Dia datang sebagai Tuhan, tidak ada yang bisa membunuh balap-balap itu, tidak mungkin. Kita harus percaya dan yakin Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran hidup. Tidak ada yang lain. Percaya kepada Dia, Dia tidak akan menyiapkan kita. Kita utamakan Dia kebenaran kita. Di pagi hari maupun malam hari, Dia akan menghadapi kita. Adakah kita menyiapkan iman untuk itu? Percaya pada Tuhan Yesus? Tidak. Dia tidak akan pernah menjauhkan kita. Tidak mungkin. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sayang kita dan ingin memberkati dengan cara yang luar biasa. Saya sangat percaya kalau kisah-kisah lama itu, di perjanjian lama itu, berkat itu sampai hari ini tetap berlaku untuk kita juga. Itu satu contoh. Tinggal kita mau percaya enggak bahwa Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai hari ini tidak berubah. Janjinya pun tidak berubah. Dia berkatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Haleluya. Ini hal yang luar biasa. Kita harus percaya Yesus tanpa syarat, karena Dia masih kita juga tanpa syarat. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, khususnya mereka yang mau melakukan firman di dalam kehidupan mereka menjadi rema. Karena tanpa firman kita tidak bisa apa-apa. Haleluya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa. Walaupun kami sekarang sedang duduk, tapi hati kita sedang menyembah. Walaupun kita sedang berada di tengah hiruk pikuk, tapi fokus kita hanya kepada-Mu. Engkau layak terima pujian, penyembahan, pengagungan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami harus menyembah Tuhan yang benar di dalam Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya kasih Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus dan kasih Bapa yang luar biasa menyertai kita sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kedua kali, dan siap menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Yesus, sekali percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sampai selamanya kami percaya. Haleluya, amin.